Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi students, how are you in this day? I hope you always better ya. Semoga selalu sehat dan tetap semangat walaupun hanya di rumah saja. Nah, kali ini minggu ketiga pertemuan kita dan masih seperti biasa melalui video. Hari ini materi kita sama seperti materi minggu lalu, masih tentang teks laporan hasil observasi. Tapi kali ini Mom akan memberikan contoh langsung tentang teks laporan hasil observasi. Jadi silakan disiapkan buku panduan atau buku cetaknya dan buku catatannya. Sebelum kita ke contoh, Mem pengen tahu dulu nih, apakah kalian masih ingat tentang pengertian dari teks laporan hasil observasi, lalu tujuannya, strukturnya, dan ciri dari teks laporan hasil observasi. Ada yang masih ingat? 2000 years later. Masih ingat kan? Nah, jadi pengertian dari teks laporan hasil observasi yaitu teks yang berisi penjabaran umum melaporkan hasil pengamatan yang ditulis berdasarkan fakta. Tujuannya ialah menyampaikan informasi tentang objek secara apa adanya. Strukturnya ada dua, yaitu pernyataan umum, aspek yang dilaporkan, dan ciri-cirinya ada tiga, yaitu objektif, faktual, dan sistematik. Harus diingat ya anak-anak ya. Oke, sebelum kita ke contoh, kita fokus dulu pada struktur dari teks laporan hasil observasi. Ada dua tadi ya anak-anak ya. Yang pertama pernyataan umum atau klasifikasi, yang kedua yaitu aspek yang dilaporkan. Nah, di dalam aspek ini biasanya tentang deskripsi objek ataupun deskripsi manfaat dari si objek tadi. Now let's go to the example. Nah, berikut adalah contoh dari teks laporan hasil observasi yang judulnya adalah jeruk. Objek yang diamati adalah jeruk dan berikut ini merupakan teks pengamatannya. Silakan dibaca perlahan-lahan sambil diamati yang manakah struktur dari teks laporan hasil observasi tersebut. Seperti yang sebelumnya Mem sampaikan bahwa struktur teks laporan hasil observasi ini ada dua. Yang pertama yaitu pernyataan umum atau klasifikasi, biasanya letaknya di awal paragraf ya. Lalu aspek yang dilaporkan biasanya letaknya setelah paragraf pertama. Setelah dibaca, kita akan bahas yang manakah pernyataan umum dan yang manakah aspek yang dilaporkan dari teks tentang jeruk tersebut. Nah, sekarang coba anak-anak sekalian perhatikan pada lembar pertama ini tentang jeruk. Tadi udah Mem katakan bahwa struktur teks LHO yang pertama yaitu pernyataan umum, isinya tentang definisi ataupun klasifikasi. Nah, yang dikatakan definisi di sini menggunakan kata adalah, merupakan, ialah. Dan letaknya di paragraf pertama. Nah, kita lihat di teks tersebut, di paragraf pertama dan kalimat pertama merupakan definisi dari objek. Jeruk atau limau adalah tanaman buah tahunan yang berasal dari Asia dengan buah rasa masam yang segar. Itu merupakan pernyataan umum dari teks laporan hasil observasi. Dan biasanya juga di dalam paragraf pertama dari teks laporan hasil observasi itu terdapat klasifikasi, artinya pembagian dari objek tersebut. Nah, di sini jeruk tadi dibagi menjadi berbagai macam jenis katanya di kalimat ketiga.
Di antaranya yaitu jeruk manis, jeruk nipis, dan jeruk lemon. Nah, itu merupakan klasifikasi dari teks laporan hasil observasi tentang jeruk. Bisa dipahami ya anak-anak ya. Jadi dalam paragraf pertama itu berisi pernyataan umum yang di dalamnya ada definisi dan ada klasifikasi. Lalu berikutnya kita ke aspek yang dilaporkan. Nah, aspek yang dilaporkan ini merupakan pendalaman atau penjelasan lebih lagi mengenai klasifikasi yang sudah dijelaskan di paragraf pertama tadi. Nah, tadi di klasifikasi di paragraf pertama tadi yaitu tentang jeruk memiliki berbagai macam jenis, jeruk manis, jeruk nipis, dan jeruk lemon. Nah, di paragraf berikutnya merupakan penjelasan tentang 3 jeruk tersebut. Baik dari segi ciri, rasa, bentuk, maupun nama latinnya. Ya. Nah, sampai di sini udah paham ya anak-anak ya? Bisa dimengerti sedikit demi sedikit ya. Berikutnya aspek kedua yang dilaporkan dalam teks laporan hasil observasi yaitu manfaatnya. Deskripsi manfaat. Nah, ini memaparkan atau menjelaskan tentang manfaat dari buah jeruk tadi apa-apa aja. Oke ya, bisa dibaca di sini. Jadi aspek yang dilaporkan itu ada 2, satu tentang pemaparan klasifikasi dari jeruk, dan yang berikutnya tentang deskripsi manfaat dari si jeruk tadi. Baiklah, mungkin sampai di sini penjelasan tentang struktur dari laporan hasil observasi. Diulang sedikit ya, kalau struktur ini ada 2, yang pertama pernyataan umum, yang kedua aspek yang dilaporkan. Di dalam pernyataan umum itu ada definisi objek dan ada klasifikasi. Lalu aspek yang dilaporkan itu ada bagian-bagian atau penjelasan dari klasifikasi dan ada pula deskripsi manfaat. Oke anak-anak sekalian, tugas akan Mem share di Google Classroom. Jika ada pertanyaan seperti biasa silakan chat Mom di WA saja. Thank you for your attention. Goodbye, see you students.